Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sesudah itu, sebagai bentuk rasa nasionalis kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin? Siapa yang mau memimpin Rijen? Oh ya, silakan ke depan. Yang lainnya silakan berdiri di sana. Terima kasih, silakan duduk kembali. Silakan baca dulu. Tema 2 apa? Persatuan dalam perbedaan. Subtema 1. Ya. Kemudian tujuan daripada pembelajaran ini, silakan dibaca. Pembelajaran ini ya terdiri dari kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan membaca teks proklamasi, peserta didik mampu menginformasi. Kemudian
Silakan dengan lantang. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenal pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Iya, tepuk tangan. Kita akan membagi kelompok. Ibu dikelompokkan 4 kelompok. Jadi kita dalam membentuk sebuah kelompok, silakan berhitung dari 1 sampai 4. Kemudian dilanjut 1 sampai 4, 1 sampai 4. Kemudian yang kebagian nomor 1 berkumpul dengan yang nomor 1 lagi. Paham? Halaman 2. Ada? Di situ ada teks bacaan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan kalian baca, ya. Siapa bagi-bagi tugas, siapa yang ingin membacanya, siapa yang akan membacanya. Kemudian ibu berikan LKPD yang akan kalian kerjakan masing-masing kelompok. Silakan buka dan baca teks itu, teks informasi tersebut. Kemudian LKPD-nya kalian isi. Ingat, sebelum mengisi LKPD, pertama kita harus apa? Berdoa terlebih dahulu. Silakan baca LKPD-nya. Berdoa terlebih dahulu. Kemudian tuliskan nama kelompoknya. Silakan tuliskan nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Ya, tulis nama kelompoknya. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah sebuah teknik atau cara memahami sebuah bacaan atau informasi dengan menggunakan 6 kata tanya ini. Jadi, ketika kalian sudah bisa membuat peta pikiran, kalian tidak usah membaca seluruh dari bacaan karena sudah terwakili oleh 6 pertanyaan tersebut. Di situ ada kata apa? Berarti apa yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada kata mengapa. Berarti apa? Mengapa Indonesia atau mengapa proklamasi kemerdekaan terjadi. Kemudian apalagi? Siapa? Berarti siapa menanyakan apa? Menanyakan orangnya, tokoh-tokohnya dalam peristiwa tersebut. Siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat atau yang ada di dalam kejadian tersebut. Kemudian bagaimana peristiwa proklamasi bisa terjadi? Bagaimana? Ya. Terus kapan? Berarti kapan menanyakan apa? Menanyakan waktu terjadinya proklamasi itu kapan? Dan terakhir di mana proklamasi itu dilaksanakan atau terjadi proklamasi itu. Mengerti semuanya? Mengerti. Silakan. Apa yang dimaksud dengan proklamasi? Ya, apa yang dimaksud proklamasi itu? Silakan tulis.
Silakan. Apa yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa pemetaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Mengapa proklamasi kemerdekaan itu terjadi? Karena pada saat itu Jepang menyerah kepada Sekutu setelah dibom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 dan dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Siapa tokoh atau pemeran yang berada di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Siapa tokohnya? Soekarno Hatta sebagai perumus teks proklamasi sekaligus proklamator, Said Malik sebagai pengetip teks proklamasi, Latif Hendra Ningrat dan S. Suhud sebagai pengibar bendera merah putih. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian, lihat di halaman 5, silakan buka halaman 5. Di halaman 5 ada bunga teratai. Udah kebetulan itu bunga teratai di situ terhapus. Sekarang yang ini, lihat di sini ada bunga teratai. Tahu bunga teratai? Tahu? Pernah melihat? Bagaimana ciri-ciri bunga teratai? Ciri-cirinya. Bunga teratai, daun teratai, lebar dan bundar. Kemudian apa lagi? Fungsinya agar daun dapat menyerap cahaya matahari. Kemudian teratai ada di mana? Di air. Hidupnya di air. Kemudian teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk apa rongganya? Untuk bernapas, ya, untuk membawa oksigen ke batang dan akar daun. Ini ada bacaan. Kemudian berbekal informasi yang sudah pernah kalian kerjakan mengenai peta pikiran, silahkan kalian kerjakan peta pikiran mengenai bunga teratai. Ya, peta pikiran mengenai bunga teratai. Silakan kerjakan. Apa yang dimaksud bunga teratai? Mengapa bunga teratai tumbuh di air? Kemudian bagaimana cara bunga teratai mempertahankan hidupnya? Silakan diisi LKPD-nya. Kemudian kalian identifikasi, kalian lihat dan pilih mana tumbuhan mana yang bisa hidup di daerah kering, tumbuhan mana yang bisa hidup di daerah lembab, dan tumbuhan mana yang bisa hidup di perairan. Oleh Ibu, tumbuhan xerophyll diberi tanda huruf X, yaitu xerophyll. Yang higrofil diberi tanda huruf G. Kemudian yang hidrofil diberi tanda huruf D. Ya, agar mudah diingat oleh kalian. Ibu sekarang akan membagikan. Kemudian kalian dipilih tumbuhan yang mana yang termasuk tumbuhan xerophyll, yang mana yang termasuk tumbuhan hidrofil, kemudian mana tumbuhan yang termasuk tumbuhan higrofil. Silakan kalian pilih dulu. Pilih dulu. Sesudah memilih, kalian akan menempelkan gambar-gambar
Siap-siap untuk kelompok lain. Ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungan atau habitatnya. Tadi ada dua kata, yaitu adaptasi dan habitat. Apa itu adaptasi? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptasi itu artinya penyesuaian terhadap lingkungan. Sedangkan beradaptasi maksudnya adalah menyesuaikan diri. Dikaitkan dengan tumbuhan, berarti tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Berarti tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apa sih tujuan tumbuhan beradaptasi? Setidaknya tujuan tumbuhan beradaptasi ada 3. Pertama, untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, untuk mendapatkan makanan. Dan yang ketiga, untuk melindungi diri dari pemangsa. Kemudian habitat. Apa itu habitat? Menurut kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, habitat adalah tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Sedangkan di sini kaitannya adalah tentang tumbuhan biologi, yaitu tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan. Kita gunakan pengertian habitat nomor 2. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hidrofit, higrofit, dan xerofit. Mari kita pelajari masing-masing dari 3 itu. Yang pertama adalah hidrofit, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air.
akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya adalah cenggondok, bunga teratai, dan bakau. Yang kedua adalah higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya meningkat atau menggulung. Contohnya tumbuhan paku, tumbuhan daun ungu, lumut, tumbuhan daun kemudian. Yang ketiga yaitu xerophyt. Xerophyt adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, dan terkadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan berpinggran. Apa ini? Bunga matahari. Ciri khusus dari tumbuhan bunga matahari adalah bunganya yang selalu mengikuti ke arah matahari, sehingga tumbuhan ini disebut dengan bunga matahari. Nomor 10 adalah pohon bakau atau tanaman bakau. Bakau biasanya tumbuh di pesisir laut, akarnya ada di air. Bakau mempunyai akar yang memiliki fungsi untuk melindungi diri pada saat pasang dan ombak datang. Selain bisa menghasilkan oksigen, pohon bakau juga bisa untuk menahan tsunami. Jika ada terjadi tsunami, bakau menyesuaikan diri dengan cara melakukan penyaringan garam yang berada di air dan mengeluarkan garam melalui batangnya. Kemudian dan masih banyak lagi tumbuhan yang perlu kalian ketahui. Tumbuhan yang memiliki ciri-ciri tersebut dan bisa beradaptasi di lingkungan. Kalian bisa melihat di berbagai sumber, bukan hanya dari buku saja, tapi dari YouTube, dari Google, bisa mencari kalian ya. Mungkin pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Ya. Kalian sudah mengetahui apa, siapa, bagaimana proklamasi dilaksanakan. Peristiwa proklamasi, apa, siapa, dan bagaimana. Teratai, bunga teratai bisa tumbuh di habitatnya. Kemudian jenis-jenis tumbuhan sesuai habitatnya ada berapa? Ada 3. Ada tumbuhan xerophyt, tumbuhan higrofit, dan tumbuhan higrofit. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa esok hari. Selamat beraktivitas di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum.